perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat dipersilahkan berdiri.
Marilah kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Marilah kita satukan pikiran kita, hati kita, serta jiwa kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan sebagai ayat pembuka yang akan menjadi penuntun seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan ambil dari Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan yang kedua. Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja,
yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari pasti melukai hati Tuhan karena kita seringkali melakukan kesalahan, seringkali melakukan dosa. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan untuk mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan puji dan syukur karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami semua. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi kami, menyertai kami di dalam kami berkehidupan, sehingga kami bisa lebih baik untuk menerapkan firman yang telah Engkau berikan terhadap kami. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Tuhan Yesus memberitakan berita anugerah bagi kita semua. Saya akan ambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kita tanggapi berita anugerah ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 bait yang pertama dan yang kedua. Petunjuk hidup baru. Saya akan ambil dari Roma 8 ayat yang ke-28.
Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa buat gerejamu GKJTU Immanuel. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin, sehingga kami warga jemaat Engkau berikan kesehatan selalu, Engkau berikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat rencana rancangan yang telah kami susun. Tuhan Yesus berkati satu persatu, sehingga rancangan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang sakit, terkhusus dengan Ibu Aswindari. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupannya. Engkau berikan Ibu Aswindari kekuatan, kesembuhan di dalam sakitnya, sehingga ibu kami tersebut dapat berangsur-angsur sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali. Itu semua atas kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan Yesus juga hadir di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus juga sembuhkan, sehingga saudara-saudara kami yang lainnya juga merasakan begitu besar kasih karunia-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami,
Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan sukacita di dalam mengarungi kehidupan kami. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati di dalam pergaulannya, jauhkan dari hal-hal yang buruk ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus berkati di dalam usahanya, sehingga saudara kami mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Banyak sekali cobaan di tahun 2020 ini ya Bapa, tetapi kami menyerahkan bangsa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan roh kebijaksanaan terhadap pimpinan kami, baik dari atas sampai bawah, sehingga kebijaksanaan tersebut mendatangkan damai sejahtera di dalam kami warga Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan. Dengan seiring beredarnya kantong persembahan, marilah kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama sampai secukupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur kembali karena begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan terhadap kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mempersembahkan kembali berkat-Mu tersebut. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu ini yang akan memberitakan kabar sukacita renungan pada pagi hari ini. Engkau berkati mulut kami ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang membuka hati kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari Matius 15 Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita meminta sesuatu dari orang lain, apakah itu dalam bentuk materi ataupun non-materi. Sebagai manusia, memang saling membutuhkan satu dengan yang lain selama kita masih hidup. Kita juga punya pengalaman di saat kita meminta sesuatu dari orang lain. Ada yang mungkin langsung dikasih sesuai dengan permintaan kita, tapi ada yang sulit mendapatkannya, bahkan mungkin ada yang menolak. Begitu pula dengan pengalaman kita di saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Pasti kita punya pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan peristiwa yang kita alami masing-masing. Ada yang doanya terus dijawab oleh Tuhan, ada pula yang harus sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Lalu apa jadinya setelah kita mengalami apa yang kita kehendaki? Mungkin kalau kita langsung mendapat apa yang kita inginkan dari Tuhan, pasti kita merasa senang, bahagia, sukacita. Sedangkan kalau kita harus menunggu jawaban dari Tuhan, pasti terkadang kita merasa jenuh, merasa bosan, kadang terdapat juga rasa kecewa. Kenapa kok belum dikasih? Kenapa kok lama saya menunggu jawaban dari Tuhan? Itulah gambaran atau sikap kita sebagai manusia. Terkadang kita pun merasa terlalu kecewa kepada Tuhan sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan kita karena permintaan kita belum bisa dipenuhi oleh Tuhan. Di sini terlihat pada umumnya kualitas iman yang ada di dalam diri kita. Penting sekali bagi kita untuk mengecek kadar iman kita sampai seperti di mana, agar kita itu jangan sampai terlena atau hanyut dengan apa yang kita rasakan. Tetapi yang terlebih terpenting adalah bagaimana kita tertantang lebih dewasa dalam menyikapi pergumulan hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah yang kita hadapi di tahun 2020 ini sepertinya semakin berat, dari krisis ekonomi, sosial, politik, bahkan mungkin bencana alam. Bahkan yang terakhir ini pun kita dihadapkan dengan adanya virus yang mengerikan,
yang banyak merenggut nyawa manusia. Karena itu kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan di setiap permasalahan yang ada. Menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah pekerjaan yang ringan. Butuh ketekunan dan iman yang harus berakar dari Tuhan. Jika tidak, maka kita akan mengalami kecewaan dan kepahitan di dalam menghadapi kehidupan ini. Pada ayat bacaan yang diceritakan, bagaimana seorang perempuan Kanaan yang termasuk golongan orang kafir saja menyadari dia butuh Tuhan untuk menghadapi permasalahan hidupnya. Ia datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ketika menghadap Tuhan, ia malah mendapatkan respon yang tidak mengenakan. Baik itu dari murid-murid Tuhan Yesus maupun dari Tuhan Yesus sendiri. Namun disinilah luar biasanya perempuan Kanaan itu. Dia beriman teguh. Ia tetap merespon dengan baik, sehingga pada akhirnya dia memperoleh kasih pertolongan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari sikap perempuan Kanaan ini yang perlu kita teladani. Yang pertama, dari ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Di sini dikatakan ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu menolong kita. Begitu juga dengan perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolong. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawab sama sekali. Suatu keadaan yang sangat menyakitkan. Tetapi sikap perempuan ini sangat mengagumkan. Dia tidak undur sedikit pun dari hadapan Tuhan. Satu sikap yang patut diteladani oleh semua orang. Dia tidak menyerah. Dia tetap berharap kepada Tuhan, walaupun seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan dia. Ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah Tuhan tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita, janganlah berputus asa. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Dalam keterdiamannya, Tuhan sedang memproses diri kita, memproses iman kita, supaya kita tetap bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Di ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan tidak memberi jawaban atau tidak memberi respon, sedangkan murid-muridnya juga pun begitu, dia berusaha untuk mengusir perempuan ini. Dia tetap berharap penuh kepada Yesus dan ia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan, tetapi dia terus berada di tempat itu. Dia semakin mendekat dan menyembah Tuhan.
Ini suatu kenyataan yang sangat-sangat menyakitkan, di mana seolah-olah Tuhan menolak kita. Tetapi perempuan Kanaan ini dengan semangatnya, dia tetap mengikuti Yesus, bahkan semakin mendekat dan tidak menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa ditolak oleh Tuhan, dan sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya, tidak memberi pertolongan sama sekali ketika sedang kita di dalam tekanan hidup. Namun di dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar tidak ada untuk masalah kita, jangan pernah menyerah. Tetap bertekun, tetap berpengharapan kepada Tuhan seperti perempuan Kanaan ini. Karena disitulah kita diuji kesabaran kita, ketekunan kita, pengharapan kita. Tuhan tetap memberikan apa yang kita perlu, tetapi Tuhan juga menguji iman kita. Seberapa, sampai mana iman kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Di ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dicap sebagai anjing tentunya bukan hal yang menyenangkan. Sebaliknya itu hal yang sangat menyakitkan. Akan tetapi perempuan ini tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Suatu sikap yang sangat menakjubkan dan mengagumkan, sehingga Yesus pun memberi pujian, dan imannya yang besar itulah yang menyembuhkan anaknya seketika itu juga. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita juga mengalami situasi di mana kita sangat dipermalukan dan direndahkan. Jangan berputus asa dan kehilangan harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia sedang menguji ketabahan kita, kesetiaan kita, dan kerendahan hati kita. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini, didiamkan, ditolak, dan direndahkan. Tapi janganlah berputus asa, tetaplah setia dan berharap kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang setia kepadanya selalu tersedia rancangan-rancangan yang sangat mengagumkan, meskipun dilalui oleh kesunyian, penolakan, dan direndahkan. Tuhan diam bukan karena marah atau tidak peduli, tetapi Ia sedang membawa kita kepada satu jawaban yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali, melalui ujian-ujian berat yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Iman seperti inilah yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Tuhan tidak memandang apapun latar belakang kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, ataupun lainnya. Tetapi Tuhan melihat iman kita. Yang penting adalah sebesar apa iman yang kita miliki untuk Tuhan. Mungkin saja Tuhan seperti seakan-akan mengulur waktu untuk menolong kita. Tetapi ketika kita tetap beriman, tidak menyerah, berpengharapan selalu kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang mustahil bagi Tuhan.
apapun bisa terjadi untuk kebaikan kita. Sudahkah kita memiliki iman dan keteguhan seperti perempuan Kanaan ini? Sehingga Tuhan berkata kepada kita, "Hai kamu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kehendaki." Mujizat pasti terjadi di dalam hidup kita kalau kita mempunyai iman yang besar, yang berakar kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan doa secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau telah berfirman kepada kami semua di sini. Tuhan, begitu besar iman yang ada di dalam perempuan Kanaan ini. Kami mengucapkan puji dan syukur karena Engkau telah memberikan firman yang indah. Biarlah firman ini menjadikan suri toladan bagi kehidupan kami. Kami akan selalu beriman, selalu berteguh dan tidak menyerah. Seperti perempuan ini yang selalu berpengharapan walaupun ditolak, walaupun tidak diperdulikan. Tetapi iman ibu ini besar sekali ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menyertai kami. Kami ingin seperti ibu ini. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama dan yang kedua. Apapun juga yang menimpamu.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir